menyampaikan sesuatu itu seharusnya punya keberanian, macam-macam betul gitu. Macan betul, jangan kucing yang kesiram air. Hanya dialah yang tahu di sini ada 3 batak-batak, 2 berani datang, 1 nggak berani alasan mau terbang. Seharusnya tadi di sini dia, gitu, ya kan? Nah, ini begini, apa yang disampaikan Bang Ruhut tadi, biarlah itu rasa yang memang harus diungkapkan oleh Bang Ruhut. Kalau Bang Bestari gimana? Kalau kita melihatnya ini adalah hari ini ada kengawuran berpolitik oleh salah satu paslon. Gitu. Kenapa? Ya berdebat itu jangan dengan anggotanya di luar sana gitu. Di dalam. Bukan debat Bang, mengingatkan itu. Artinya dia menyampaikan sesuatu itu seharusnya punya keberanian, macam-macam betul gitu. Macan betul, jangan kucing yang kesiram air. Ya, nyampaikannya cuma ke teman-temannya. Tetapi di dalam forum yang sebenarnya tidak punya keberanian atau kegagalan dari orang-orang yang memfeeding dia paslonnya itu dengan baik. Sehingga ditanya tentang bidang kerjanya pun akhirnya cuma bisa nggak cukup waktu dan segala macam. Ini Malinkundan ditujukan untuk siapa konteksnya? Kita fokus ke sana. Hanya dialah yang tahu di sini ada 3 batak-batak, 2 berani datang, 1 nggak berani alasan mau terbang. Seharusnya tadi di sini dia, gitu, ya kan? Nah artinya saya cuma ingin menyampaikan nanti ada debat kelima. Coba di feeding baik-baik, jangan takut pula nanti memfeedingnya. Ini bakalan digas lagi nih. Oke, Bang, fokus kembali ke tema kita Bang, Malinkundan ini. Tapi kalau misalnya baca komentar netizen dan asumsi publik, akhirnya kok kayak seakan-akan ditujukan ke 01. Kalau Abang lihatnya gimana nih? Tidak ada jasa apapun. Gitu loh. Kalau hal yang sudah lunas, jangan diungkit-ungkit lagi ini macam apa gitu. Dulu kau aku kasih ini, dulu kau aku kasih ini. Lah aku kan kasih tambahan kursi juga buat partaimu. Gitu. Siapa lagi? Emang bisa mencalonkan sendiri Anies Baswedan? Kursinya cuma 15. PKS masih sama kita, Mas Bro. Sorry ya. Gitu loh. Iya kan? Kata-kata apa tuh yang dipakai tuh? Jadi jangan cuman omon. Nah, buktikan bahwa yang disampaikan itu benar. Jadi jangan menebarkan apa namanya ya? Kebohongan lagi di mana-mana gitu. Kalau memang fighter, kalau memang macan, bertarungnya di panggung. Jangan di luar panggung cerita begini-begini, playing victim. Aduh, saya nggak kebayang kalau presiden kita bentar-bentar nanti nih, aduh, saya habis dihujat sama presiden dari 159 presiden dunia. Tapi kalau Anies yang jadi nih, dia gas itu semua presiden. Nah, ini yang paling keren. Ya, saya mau ke Mas Adi dulu. Mas Adi, kalau melihatnya seperti apa? Memang ini ditujukan untuk Mas Adi terima aja nih. Apa memang ini mengingatkan kader-kadernya saja atau para pendukungnya? Ya, kalau saya selalu membaca konteks ya. Kalau kita mendengar statement-statement dan pidato Pak Prabowo, ini kan pasca debat memang selalu mengarah kepada Anies Baswedan. Ada calon yang ngomong ngasih skor 11 dari 100. Emang gue pikirin. Itu yang pertama. Baru kemudian soal ucapan kebaikan yang kemudian dibalas dengan air tuba, kemudian dianggap Malinkundan dan seterusnya. Bagi saya, Pak Prabowo hanya ingin menegaskan bahwa Anies bisa jadi gubernur tak lepas dan tak bukan hanya karena jasanya Pak Prabowo Subianto. Artinya Malinkundan ini ditujukan untuk Pak Anies? Mas Adi? Harus dipertegas itu buat Pak Anies. Cuman kan problemnya Pak Hasto nimpalin, PDIP nimpalin, kemudian Bang Luhut nimpalin. Kalau bicara tentang Malinkundan, PDIP lah yang paling merasa. Paling cocok pakai itu. Paling merasa. Kenapa begitu? Kenapa paling merasa? Ini antara anak dan ibu. Oke. Makanya itu yang ramai, ini itu yang ramai. Tadi Bang Luhut loh yang ngomong loh. Tadi Bang Luhut loh yang ngomong, bukan saya. Saya Dikuatkan oleh Aditai. Saya hanya menjelaskan ulang. Tugas saya kan untuk mengklirkan segala-galanya. Saya yang ingin saya katakan adalah ini situasi politik, ini tahun politik. Apapun akan menjadi resource yang coba untuk disampaikan kepada publik tentu untuk mendapatkan faedah-faedah elektoral. Ini kan bagian dari usaha bercocok tanam elektabilitas saja. Apa yang disampaikan baik di debat dan pasca debat bagi saya adalah sebangun narasi yang sebenarnya untuk mendapatkan dukungan publik secara umum. Saya membaca Prabowo Subianto itu ingin mengatakan bahwa Anies itu adalah orang yang tak tahu terima kasih kepada Prabowo, tak tahu terima kasih kepada Gerindra, yang dinilai mungkin seakan-akan pada debat kemarin betul yang memberikan golden ticket kepada Anies hingga bisa jadi gubernur. Itulah yang disebut dengan air susu dibalas air tuba. Cuma kan Bang Bestari tak terima bahwa kemenangan Anies tentu bukan ini jelas dikatakan makanya. Jadi ini semua konteksnya soal konteks Pilgub DKI waktu 2017. Betul. Bagi saya yang diomongkan kemarin itu oleh Pak Prabowo tujuannya ke Anies tapi ditimpali oleh PDIP. Ini adalah debat setelah debat yang diamplifikasi oleh masing-masing tim sukses. Kita langsung ke Bang Daniel. Betul nggak itu yang disampaikan konteksnya untuk Pak Anies dan juga berkaitan dengan Pilgub DKI 2017? Bang Daniel. Seperti tadi saya sebutkan, itu teks dan konteksnya tentu untuk semua pihak yang merasa melakukan itu.
Dan itu tentu adalah juga pesan buat kami di tim sukses Pak Prabowo. Dan ini penting sekali buat kami. Misalnya seperti saya ya, yang setelah masuk politik tentu saya loyal dengan Pak Prabowo sejak awal, gitu. Karena saya tidak punya tradisi loyalitas berganti-ganti begitu. Dan saya ingin fokus dan ingin menunjukkan loyalitas itu pada satu partai, misalnya pada satu orang. Dan itu penting bagi para pemimpin. Itu pertama. Kemudian kedua, yang juga menjadi catatan bagi Pak Prabowo adalah tadi kita ingin menjaga kesinambungan kehidupan berbangsa dan negara kita untuk saling menghormati. Tadi saya sebutkan, kita punya sejarah panjang, misalnya sejarah pengkhianatan, misalnya ya, dalam tradisi Singosari itu, Ken Arok, kemudian membunuh Tunggul Amatung, kemudian dalam sejarah ada kita kenal sebagai kutukan Empu Gandring. Gitu. Nah, itu yang tidak ingin kita hadirkan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Kita mau Bang Daniel, tapi begini, akhirnya pernyataan dari Pak Prabowo ini dari Bung Karno sampai dengan Pak Jokowi hari ini. Nah, kalau kemudian ada yang merasa tersinggung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, itu lain hal, monggo. Jadi tidak ada masalah dengan itu. Sama halnya misalnya seorang ustadz menyampaikan pesannya, seorang pendeta menyampaikan pesannya, ada yang tersinggung, ada yang tidak suka, itu hal yang biasa dan biasa saja. Nah, ada yang menanggapinya sebagai bagus politik, ada yang menanggapinya sebagai lucu-lucuan, ada yang menanggapinya sebagai kebencian. Ya, itu hal yang biasa saja. Baik, Bang Daniel boleh ditanggapi juga. Tadi kata 03 seharusnya ini jadi refleksi diri dari Pak Prabowo Subianto terkait ucapan maling kundang ini. Refleksi apa? Pak Prabowo tidak pernah berkhianat dengan siapapun. Pak Prabowo adalah tipologi pemimpin yang selalu loyal dengan sahabat, yang selalu loyal dengan pemimpinnya, selalu loyal dengan orang yang membesarkannya. Itu karakter Pak Prabowo. Jadi tidak ini juga pengingat bagi semua pihak. Tapi dalam konteks Pak Prabowo, beliau adalah orang yang saya kenal tingkat loyalitasnya kepada sahabat, pada semua yang membesarkannya itu sangat tinggi. Jadi termasuk pada hari ini misalnya, beliau berkomitmen bersama dengan Pak Jokowi dalam satu pemerintahan, di dalam satu perahu, maka Pak Prabowo akan bekerja mati-matian agar perahu itu bisa berlabuh pada pelabuhan yang dituju. Pak Prabowo ketika di luar pemerintahan, beliau total menjadi pengkritik, menjadi penyeimbang pemerintah. Oleh sebab itulah ketika beliau tidak di luar pemerintahan selalu dirindukan karena kontributif. Dan kontributifnya sangat tinggi dan positif. Ketika beliau di dalam pemerintahan, Pak Prabowo melakukan tugas-tugasnya dengan total dan kontributif. Oleh sebab itu disenangi dan dirindukan oleh orang-orang di dalam pemerintahan. Jadi dimanapun Pak Prabowo berada. Loyalitas Pak Prabowo, kita tahu poinnya. Bang Daniel, singkat saja sebelum jeda, ini juga jadi bahan diskusi. Kalau tadi ini ditujukan untuk semua pihak itu apakah bisa diartikan bahwa ini termasuk juga dengan ditujukan untuk Pak Anies? Atau seperti apa? Singkat saja Bang Daniel. Silakan, siapapun yang tersinggung, siapapun yang diingatkan, bisa mentafsirkan itu dengan caranya masing-masing. Bahkan bisa menafsirkan dengan cara Bang Ruhut tadi, dengan cara-cara yang kalau saya menggunakan istilah badutisme tadi, ya silahkan gitu. Kalau kemudian dengan cara Bang Bestari Barus yang juga badutisme tadi, itu silahkan, tidak ada masalah. Oke, pesannya jelas sekali. Nanti kita akan bahas, tapi kita jeda dulu.